Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara dan saat ini masih terhubung bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, tadi di segmen 1 kita sudah membahas terkait Satgas Pemberantasan Judi Online ini telah menyerahkan nama-nama dari pegawai pemerintah yang terlibat dalam judi online. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Dirjen, tindak lanjut dan sanksinya ke depannya apa? Apakah ada rekomendasi dari Satgas Pemberantasan Judi Online ini Pak Dirjen? Ya, jadi memang kalau kita lihat KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemain judi online itu juga adalah pelaku pelanggaran pidana. Ya, jadi dia bisa dikenakan sanksi pidana. Ya, tetapi memang dalam kasus judi online ini kita harus wise, ya harus bijak dalam menerapkan sanksi. Ya, kenapa? Karena ini melibatkan banyak sekali masyarakat, ya termasuk di kalangan ASN. Ada 3,2 juta orang yang diidentifikasi bermain judi online. Nah, kenapa kita harus melakukan kategorisasi itu? Ya, sebab dalam hal tertentu, misalnya kalau dia masih coba 1-2 kali begitu, ini bisa kita lakukan rehabilitasi misalnya. Ya, kita bisa lakukan rehabilitasi, atau yang kecanduan sekalipun kita bisa lakukan rehabilitasi dengan konsultasi psikologis misalnya begitu. Nah, kemudian juga kementerian dan lembaga terkait ini kan hanya bisa memberikan sanksi administratif. Ya, sanksi administratif misalnya surat peringatan atau sanksi administratif lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, bisa juga kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, karena Komisi Aparatur Sipil Negara ini kan yang menjaga etika ASN di Indonesia begitu. Ya, tetapi kalau memang dia sudah pada tingkat pelanggaran pidana yang katakanlah ya misalnya menjadi perantara begitu ya, atau sudah terlalu keseringan, ya bisa saja kita laporkan kepada polisi, ya kepada polisi. Jadi intinya kita ini ingin melakukan penindakan dengan berbekal pada nama-nama yang diberikan oleh Satgas Pemberantasan Judi Online, dan penindakan itu beragam ya. Ada yang sifatnya tadi konsultasi atau rehabilitasi, ada tindakan yang sifatnya administratif, sampai juga mungkin tidak tertutup kemungkinan untuk tindakan yang bersifat pidana begitu. Ya, sanksi administratif, kemudian ada rehabilitasi dan juga penindakan lainnya begitu menjadi salah satu langkah tindak lanjut yang akan diambil oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, kemudian Pak Dirjen, selain menyetorkan nama ataupun menyerahkan nama begitu, Satgas juga sudah menyerahkan ke Barreskrim Polri sebagian dari 5.000 rekening yang dicurigai oleh PPATK terlibat judi online. Nah, kemudian dari mana asal nomor rekening sebanyak itu Pak Dirjen? Ya, jadi OJK ya bekerja sama dengan PPATK dan juga Kominfo sudah memblokir 5.000, tapi sekarang angkanya sudah bertambah sekitar 6.000. Dan kemudian Satgas memberikan daftar sebagian ya, daftar rekening yang diblokir itu kepada Barreskrim Polri. Nah, tujuannya apa? Untuk Polri membekukan atau melakukan pembekuan rekening tersebut. Artinya rekening tersebut tidak bisa dibuka lagi, ya tidak bisa dibuka lagi, kecuali ada yang melaporkan bahwa itu milik dia dan dia tidak melakukan judi online misalnya, bukan menjadi tempat transaksi judi online. Nah, diberi waktu 30 hari, ya 30 hari masyarakat atau pemilik rekening tersebut untuk melaporkan kepada Barreskrim. Nah, kalau tidak ada pelaporan dari pemilik rekening atau dari masyarakat, maka negara akan menyita ya uang yang ada di dalam rekening tersebut. Ya, ini kira-kira tujuannya adalah untuk bagaimana kita mentreatment rekening tersebut.
ya rekening tersebut. Tetapi berdasarkan rekening-rekening yang diblokir itu, Polri juga melakukan penelusuran ya terhadap pemilik rekening. Ya, pemilik rekening nanti dia akan lihat ya apakah ini rekening pemain yang baru bermain beberapa kali, katakanlah seperti itu, atau yang sudah kecanduan, atau pemilik rekening perantara, ya perantara. Artinya dia juga masuk kategori bandar, tapi bandar perantara, bandar kecilnya lah, kira-kira seperti itu. Ini akan ditelusuri juga oleh Polri dari nama-nama itu. Sebab begini, kita juga identifikasi ada semacam jual beli rekening di dalam kasus penggunaan rekening untuk transaksi judi online. Ya, di kampung-kampung itu banyak pengepul yang meminjam nomor-nomor rekening warga desa, warga kampung begitu untuk dijadikan rekening penampung judi online tersebut. Ya, tentu si pemilik rekening tidak tahu bahwa itu dipakai untuk menampung transaksi judi online. Nah, ini juga harus kita lihat secara seksama ya supaya kita tidak mengambil tindakan terhadap orang yang tidak bersalah begitu. Ya, berbicara mengenai jual beli rekening Pak Dirjen, apakah nantinya ada sanksi bagi para pelaku jual beli rekening ini Pak Dirjen? Iya, tentu akan ada sanksi juga. Ya, akan ada sanksi juga. Mungkin dia tidak terlibat dalam judi online, ya, tapi dia terlibat sebagai pengumpul. Ya, karena di situ sudah ada unsur pertama menggunakan data yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Rekening itu adalah data pribadi, nomor rekening. Ya, yang kedua, dia juga sudah melakukan penipuan. Ya, penipuan. Dia meminjam rekening mungkin untuk tujuan lain, dia sampaikan begitu kepada pemilik rekening, tapi ternyata kan dipinjam atau dibeli itu untuk keperluan yang sifatnya pelanggaran hukum begitu. Nah, ini jadi dia bisa dikenakan sanksi pidana sebagai orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan judi online ini begitu. Ya, kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak Dirjen terkait bagaimana langkah pencegahan dari Kementerian Kominfo sendiri untuk judi online ini semakin tidak menyebar begitu. Namun kita akan membahasnya usai jeda pariwara Pak Dirjen. Pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah di Juru Bicara.